Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Kamu tak sadar, tapi ada seseorang yang terobsesi padamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Seven of Pentacles. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Six of Pentacles Reversed. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu Two of Cups Reversed. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang sangat memperhatikan kita, bahkan terobsesi dengan keberadaan kita. Mereka mungkin diam-diam mengikuti setiap langkah kita, menunggu momen yang tepat untuk mendekat, atau bahkan hanya sekadar berharap kita akan melihat mereka. Dalam konteks ini, aku melihat sepertinya ada seseorang yang terobsesi padamu. Dia seseorang yang telah lama memperhatikanmu. Dia bukan hanya sekadar pengagum jarak jauh, tetapi seseorang yang telah menanamkan benih perasaannya untukmu dan sabar menunggu hasilnya. Dia mengamati setiap interaksi dan selalu menghargai momen-momen kecil yang kalian lalui bersama. Misalnya, jika kamu tersenyum padanya, itu bisa menjadi alasan baginya untuk merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia melihatmu sebagai sosok yang memiliki potensi besar, dan harapannya adalah agar suatu saat kamu akan menyadari betapa berartinya dia bagimu. Keterikatan ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi setiap kali dia melihatmu, ada rasa harapan yang baru yang lahir di dalam hatinya. Dia sabar, berusaha untuk memberi perhatian tanpa mengharapkan balasan. Dia memahami bahwa cinta tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa juga melalui tindakan kecil yang berarti. Dia berusaha memberikan perhatian ekstra, mungkin dengan cara membantu kamu di saat kamu membutuhkan, atau hanya sekadar mendengarkan cerita-cerita yang kamu bagikan. Hal ini menunjukkan betapa dia menghargai kehadiranmu dalam hidupnya. Namun, di balik semua perhatian itu, kartu Six of Pentacles terbalik menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Dia memberikan banyak, tetapi kadang merasa tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasan. Mungkin kamu tidak menyadari betapa banyaknya perhatian yang dia berikan kepadamu. Dia berharap bahwa sedikit perhatian dari kamu, seperti ucapan terima kasih atau sekadar menanyakan kabar, sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Namun, seringkali dia merasa pengorbanannya tidak diimbangi dengan apa yang dia terima. Perasaan ini bisa menjadi sumber frustrasi baginya. Setiap kali dia berusaha untuk lebih dekat denganmu, dia merasa bahwa kamu tidak memberikan respons yang sepadan. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan kehidupanmu sendiri atau tidak melihat usaha-usahanya. Ini bisa membuat dia merasa putus asa dan mulai mempertanyakan semua perasaannya. Apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Apakah dia hanya sekadar menjadi teman yang tidak pernah kamu anggap lebih dari itu? Dia mungkin tidak pernah mengungkapkan rasa sakit ini kepadamu. Dia takut jika mengatakannya, itu hanya akan membuat keadaan semakin canggung. Jadi, dia memilih untuk tetap diam, berharap bahwa suatu saat kamu akan melihat betapa besar perasaannya dan mulai memberikan balasan yang dia inginkan. Meskipun begitu, ada saat-saat ketika dia merasa sangat lelah dengan perasaannya sendiri. Tetapi dia terus berusaha, karena ada keyakinan dalam hatinya bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Kartu Two of Cups terbalik menandakan bahwa meskipun ada potensi untuk hubungan yang lebih dalam, ada juga banyak rintangan yang menghalangi. Mungkin dia merasa kamu tidak pernah melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar teman. Dia ingin membangun koneksi yang lebih kuat, tetapi rasa takut dan keraguan menghantuinya. Dia seringkali berpikir, apakah aku cukup baik untuknya? Atau apakah dia akan pernah merasakan hal yang sama? Rasa takut ini membuatnya mundur, meskipun hatinya sangat ingin melangkah maju. Dalam situasi ini, komunikasi menjadi kunci. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berinteraksi denganmu, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk membuka diri. Jika kamu melihat tanda-tanda ketertarikan, mungkin kamu bisa memberikan dorongan kepada dia untuk berbagi perasaannya. Momen ini bisa menjadi titik balik yang penting bagi kalian berdua. Dia ingin merasakan koneksi yang dalam, tetapi dia butuh sinyal bahwa kamu juga merasa hal yang sama. Di dalam hati,
Dia berharap agar kamu bisa merasakan ketulusan yang dia miliki. Setiap kali dia melihatmu bahagia, ada rasa bangga yang mengisi dadanya. Namun, di sisi lain, ada juga rasa sakit ketika dia melihatmu bersama orang lain. Dia seringkali membayangkan bagaimana seharusnya hubungan kalian dan berharap bisa berbagi momen-momen indah bersamamu. Cita-cita ini menjadi alasan baginya untuk terus bertahan, meskipun semua ketidakpastian membuatnya merasa tertekan. Orang yang terobsesi padamu ini mungkin tidak langsung terlihat mencolok, tetapi dia memiliki pesona tersendiri. Secara fisik, dia bisa jadi memiliki postur tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu pendek. Rambutnya mungkin gelap dan rapi, dengan gaya yang sederhana namun elegan. Matanya yang dalam dan ekspresif seringkali memancarkan perasaan yang sulit diungkapkan. Saat dia tersenyum, ada sesuatu yang hangat dan tulus yang membuatnya terlihat lebih menarik. Dari segi kepribadian, dia adalah sosok yang penyayang dan penuh perhatian. Dia selalu siap membantu teman-temannya dan tidak ragu untuk mengorbankan waktu serta tenaganya demi orang-orang yang dia sayangi. Di balik kepribadiannya yang hangat, ada sisi yang lebih serius. Dia adalah seorang pemikir yang mendalam dan kadang-kadang merasa kesepian meskipun dikelilingi orang-orang. Kepekaan emosionalnya tinggi dan dia bisa merasakan perasaan orang lain dengan sangat baik. Namun, dia juga memiliki sisi yang cenderung introspektif. Kadang, dia menghabiskan waktu sendirian untuk merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidupnya. Dia tidak selalu terbuka untuk berbagi perasaannya, tetapi jika kamu bisa memecahkan kebekuan itu, dia akan sangat menghargainya. Dia mencari seseorang yang bisa mengerti dan menerima dirinya apa adanya, dan dia percaya bahwa cinta sejati membutuhkan waktu untuk tumbuh. Obsesi ini memengaruhi banyak aspek dalam hidupnya. Dia mungkin sulit berkonsentrasi saat bekerja, karena pikirannya selalu melayang kepada kamu. Setiap kali melihat pesan atau pemberitahuan dari media sosialmu, ada perasaan berdebar-debar yang tidak bisa dia hindari. Dalam suasana hati yang gelap sekalipun, hanya dengan melihat foto-foto atau mendengar suara kamu bisa membuat harinya lebih cerah. Namun, hal ini juga membuatnya rentan, terutama ketika dia merasa tidak diacuhkan. Ada kalanya dia merasa sangat bersemangat, tetapi di saat lain, rasa putus asa mulai merayapi pikirannya. Dia mungkin menceritakan rasa sukanya padamu kepada sahabat terdekatnya, berharap mereka bisa memberinya nasihat atau setidaknya mendorongnya untuk mengambil langkah. Namun, terkadang dia juga merasa ragu untuk berbagi. Dia tidak ingin dianggap aneh atau membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan perasaannya. Sementara itu, teman-teman dan keluarganya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Mereka melihat betapa bersemangatnya dia ketika membahas tentang kamu, tetapi juga bisa melihat saat-saat ketika dia tampak murung dan kehilangan fokus. Mungkin mereka telah berusaha untuk menanyakan tentang hubungan kalian, tetapi dia lebih suka menyimpan semua perasaannya sendiri. Rasa cemas ini terus menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini sia-sia? Atau apakah ada harapan untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan? Lalu, apa yang akan dia lakukan dengan semua perasaannya ini? Apakah dia akan terus berdiam diri, merindukanmu dari jauh, atau akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan? Jika dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, dia pasti akan menghadapi rasa takut ditolak. Namun, jika dia tidak berani melakukannya, dia akan terjebak dalam ketidakpastian yang terus-menerus menghantuinya. Mungkin inilah saatnya bagimu untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang ada. Jika kamu mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, jangan ragu untuk memberikan dorongan atau sinyal bahwa kamu juga merasakan ketertarikan yang sama. Ingat, komunikasi adalah kunci. Jika kamu memberikan sedikit perhatian, mungkin itu sudah cukup untuk memberinya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Dalam akhir cerita ini, apapun hasilnya, kamu dan dia akan mendapatkan pelajaran berharga tentang cinta dan pengorbanan. Mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa bingung dengan perasaanmu sendiri, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap hubungan dimulai dari langkah kecil. Jika kamu memberi kesempatan, bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Bagi dia, keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini adalah tantangan tersendiri. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mencintai seseorang dan berisiko menghadapi penolakan adalah langkah yang besar. Setiap hari yang dia habiskan dengan diam, dia merasakan berat di dadanya.
Namun di sisi lain, dia juga berharap akan ada momen ketika kamu dapat melihat betapa tulusnya perasaannya. Ini bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang keberanian untuk menjadi rentan, untuk menunjukkan sisi terdalam dari dirinya kepada seseorang yang dia anggap istimewa. Mungkin suatu ketika, kamu berdua akan memiliki momen berbagi yang mendalam. Entah itu dalam obrolan santai, atau saat berkumpul bersama teman-teman, akan ada kesempatan di mana kamu akan merasakan ketegangan yang berbeda. Momen di mana pandangan kalian saling bertemu dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih di antara kalian. Jika dia melihat bahwa kamu memberikan perhatian yang sama, itu bisa memberi dorongan bagi dia untuk melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, proses ini akan mengajarkan kalian berdua banyak hal tentang cinta dan hubungan. Kadang-kadang, cinta bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang menghargai apa yang ada di depanmu. Jika kalian berdua bisa saling memahami dan membuka diri, akan ada potensi untuk menciptakan hubungan yang lebih berarti. Proses untuk membangun cinta ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan setiap tantangan yang dihadapi, kalian akan semakin mendekat. Dia mungkin belajar bahwa tidak semua hal perlu diburu. Cinta yang sehat adalah tentang saling mendukung, saling memberi, dan yang paling penting, saling menghargai. Ketika perasaan ini dibagi, dia akan merasa lebih tenang dan yakin. Semua ketidakpastian ini perlahan akan menghilang, digantikan dengan kejelasan tentang apa yang kalian inginkan dari satu sama lain. Dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk memperhatikan juga perasaanmu sendiri. Apakah kamu merasakan ketertarikan terhadapnya? Jika iya, jangan ragu untuk mengambil langkah kecil untuk menjalin koneksi yang lebih dalam. Siapa tahu, mungkin kamu juga telah merindukannya secara diam-diam. Jadi, perhatikan tanda-tanda yang ada. Jika ada kesempatan, berbicaralah dengan dia. Jika kamu merasakan adanya rasa saling, mungkin saatnya untuk membuka hati dan memberikan kesempatan untuk cinta ini tumbuh. Dalam dunia yang penuh dengan kemungkinan, terkadang langkah kecil itu dapat membawa kepada sesuatu yang luar biasa. Siapa tahu, cinta yang selama ini dia impikan dan kamu butuhkan ada di depan mata, menunggu untuk ditemukan. Dengan demikian, perjalanan cinta ini mungkin bukan hanya tentang satu orang yang terobsesi padamu, tetapi juga tentang bagaimana kalian berdua dapat menemukan satu sama lain dalam kerumitan kehidupan. Jadikan momen ini sebagai awal dari sebuah cerita yang penuh harapan, di mana setiap detil, setiap langkah kecil, dan setiap perasaan yang ada menjadi bagian dari kisah yang indah. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 3333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.